Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel saya Ever. Baik teman-teman semua, pada video kali ini saya akan membahas mengenai syarat tumbuh tanaman tebu yang baik. Nah, kita mulai dari tanaman tebu itu sendiri. Menurut Wijayanti tahun 2008, tanaman tebu adalah tanaman yang berakar serabut dan mempunyai akar-akar muda terdapat pada akar rambut yang berperan mengabsorpsi unsur-unsur hara. Akar yang pertama kali terbentuk dari bibit stek adalah akar adventif yang berwarna gelap dan kurus. Setelah tunas tumbuh, maka fungsi akar ini akan digantikan oleh akar sekunder yang tumbuh di pangkal tunas. Pada tanah yang cocok, akar tebu dapat tumbuh panjang mencapai 0,5 sampai 1 meter. Nah, seperti yang teman-teman lihat pada gambar di samping, yaitu batang stek dari tanaman tebu itu sendiri. Ini yang akar kecil-kecil adalah akar yang disebut dengan akar adventif, sedangkan akar yang sekunder adalah akar yang agak besar dan tidak terlalu banyak, itu tumbuh dari tunas yang timbul dari stek batang yang kita tanam. Nah, kita masuk ke syarat tumbuh tanaman tebu itu sendiri ya teman-teman. Nah, yang pertama, secara global atau secara umum, yaitu lahan tebu harus sesuai dengan kondisi agroklimat dan lahan sebagai berikut. Yang pertama yaitu curah hujan antara 1000 sampai 2000 mm per tahun, dengan sekurang-kurangnya yaitu 3 bulan kering. Lalu yang kedua yaitu suhu udara antara 24 derajat Celcius sampai dengan 30 derajat Celcius, dengan beda suhu musiman yaitu antara musim hujan dan musim kemarau tidak lebih dari 6 derajat Celcius, dan beda suhu antara siang dan malam sekitar kurang lebih 10 derajat Celcius. Pada suhu udara 32 derajat Celcius, aktivitas respirasi meningkat sehingga dapat mengurangi penimbunan hasil fotosintesis atau gula. Pada fase kemasakan, perbedaan suhu siang dan malam yang lebih tinggi, yaitu 10-15 derajat Celcius, akan meningkatkan potensi gula. Jadi, suhu juga berpengaruh untuk kemasakan tebu sendiri ya teman-teman. Lalu yang ketiga yaitu penyinaran antara 10-12 jam per hari. Yang keempat, kecepatan angin kurang dari 10 km per jam di siang hari, dan kelembaban udara kurang dari 85%. Sangat baik untuk pemasakan karena tebu lebih cepat kering. Nah, ini dia kelima syarat utama yang harus kita ketahui ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Masih dengan syarat tumbuh tanaman tebu, yaitu syarat yang keenam. Ketinggian tebu yang ideal dapat diusahakan secara ekonomis sampai dengan 500 meter di atas permukaan laut. Yang ketujuh, kemiringan lahan tidak lebih dari 3%. Artinya, lahan yang kita gunakan untuk budidaya tanaman tebu yaitu kemiringan atau maksimal kurang lebih 3-5% ya teman-teman, dengan bentuk lahan yang relatif datar dan tidak cembung terutama. Dan pada daerah dengan kemiringan 4-16% dapat diusahakan sebagai pertanaman tebu dengan menerapkan kaidah-kaidah konservasi. Nah, ini tentu sangat membutuhkan evaluasi, perencanaan, dan biaya yang besar ya teman-teman jika kita coba melakukan budidaya tanaman tebu di areal dengan kategori 4-16% atau dengan kategori areal yang cembung atau seperti gunung, jadi naik turun, tidak datar. Lalu selanjutnya yang kedelapan yaitu tanah tidak terkontaminasi logam berat, residu pestisida, dan bahan lain yang berbahaya. Tanaman tebu akan tumbuh baik pada tanah bertekstur lempung berliat, lempung berpasir, dan lempung berdebu.
dengan kedalaman solum yang cukup dalam, yaitu dari 0,5 sampai dengan 1 meter, dan dengan drainase yang baik. Yang kesembilan yaitu tanaman tebu dapat tumbuh dengan baik pada tanah yang memiliki pH 6 sampai dengan 7,5. Nah, ini pertanyaan umum yang sering ditanyakan ya teman-teman. Jadi, pH tanah untuk budidaya tanaman tebu yang ideal adalah 6 sampai dengan 7,5. Akan tetapi masih ada toleran pada pH tidak lebih tinggi dari 8,5 atau tidak lebih rendah dari 4,5, karena sangat susah untuk budidaya tanaman tebu ya teman-teman. Lalu yang ke-10 yaitu lahan yang digunakan bukan lahan endemik organisme pengganggu tumbuhan. Nah, itu tadi. Oke, lanjut. Kita masuk ke kriteria kelas kesesuaian lahan. Nah, di sini ada tabel kesesuaian lahan untuk tanaman tebu ya teman-teman. Jadi yang pertama itu terdapat item karakteristik lahan, lalu yang kedua kelas kesesuaian lahan. Di sini ada 4, ada S1, S2, S3, dan NS. S1 yaitu sangat sesuai, S2 agak sesuai, S3 cukup sesuai, dan NS yaitu tidak sesuai. Nah, dari yang pertama yaitu topografi sendiri atau lereng dengan kemiringan 0 sampai 3% untuk kategori S1, untuk kategori S2 3 sampai 5%, kategori S3 yaitu 5 sampai dengan 8%, dan yang tidak sesuai jika dia lebih dari 8%. Lanjut yang kedua tipe iklim, yaitu ada C1 dan C2 masih di S1, sedangkan S2 yaitu masuk ke B1, B2, dan C3. Masuk ke S3 yaitu D1 dan yang tidak sesuai A, D2, dan E. Nanti kita akan coba jelaskan yang tipe iklim ini ya teman-teman. Lalu yang selanjutnya itu kedalaman efektif, yaitu untuk S1 kurang lebih 100 cm, S2 75 sampai dengan 100 cm, S3 50 sampai dengan 75 cm, dan NS yaitu kurang dari 50. Untuk drainase sendiri yaitu ada 2 dan di 3. S2 untuk S2 sendiri ada 1 dan 4, S3 yaitu ada 0 dan 5, dan NS yaitu 6. Nah, untuk tekstur tanah istilah-istilahnya ya teman-teman. Nah, untuk tekstur tanah sendiri, nah ini akan kita coba jelaskan di keterangan selanjutnya ya teman-teman. Lanjut yaitu reaksi tanah atau pH. Nah, untuk di S1 yaitu 6 sampai dengan 7, S2 5 sampai dengan 6 atau 7 sampai dengan 7,5. Nah, S3 4,5 sampai 5,0, dan yang tidak sesuai yaitu jika lebih dari 8 atau kurang dari 4,5. Status unsur hara. Nah, untuk BO-nya sendiri yaitu boron. Untuk S1 lebih dari 5%, untuk S2 2 sampai 5%, untuk S3 1 sampai 2, dan untuk areal yang tidak sesuai yaitu kurang dari 1. Nah, untuk nitrogen sendiri untuk S1-nya 1,5 atau lebih dari 1,5, untuk S2 0,75 sampai dengan 1,5. Untuk S3 yaitu kurang dari 0,75. Nah, untuk V2O5-nya yaitu S1 yaitu lebih dari 75 ppm, S2 yaitu 25 sampai 75 ppm, dan S3 yaitu kurang dari 25 ppm. Dan untuk K2O tersedia yaitu untuk S1 lebih dari atau 150 ppm, untuk S2 yaitu 75 sampai 150 ppm, dan untuk S3 kurang dari 75 ppm. Oke, kita lanjut teman-teman. Nah, ini
dia berdasarkan tabel yang kita coba jelaskan tadi. S1 yaitu sangat sesuai, S2 cukup sesuai, S3 agak sesuai, dan N tidak sesuai. Nah, tipe iklim menurut Oldeman dan Syarifuddin. Nah, untuk tipe iklim sendiri, 0 sama dengan cepat, 1 agak cepat, 2 baik, 3 sedang, 4 agak terhambat, 5 terhambat, dan 6 sangat terhambat. Nah, untuk kategori tanah sendiri, S sama dengan pasir, Si sama dengan debu, Kli sama dengan liat, L sama dengan luam atau lempung. Oke. Nah, ini dia teman-teman ya. Jadi, untuk tipe iklim sendiri berdasarkan iklim yang menurut Oldeman dan Syarifuddin. Nanti di slide selanjutnya akan kita bahas. Nah, untuk di sini untuk drainase sendiri, nah drainase 2 dan 3 di S1, artinya baik dan sedang. Sedangkan di S2, 1 dan 4 yaitu cepat dan agak terhambat. Nah, untuk S3, 0 cepat dan 5 yaitu terhambat. Nah, untuk tekstur tanah sendiri ada istilah-istilahnya ya teman-teman. Dia lebih ke dalam bahasa asing atau bisa teman-teman terjemahkan sendiri nantinya. Nah, kita lanjut ke tipe iklim Oldeman, yaitu tipe iklim yang sering digunakan oleh petani-petani yang ada di Indonesia. Kriteria dalam klasifikasi iklim ini didasarkan pada perhitungan bulan basah atau BB, bulan lembab atau BL, dan bulan kering atau BK, dengan batasan memperhatikan peluang hujan, yaitu dibagi bulan basah merupakan bulan dengan rata-rata curah hujan lebih dari 200 mm. Bulan lembab yaitu dengan rata-rata curah hujan 100 hingga 200 mm, dan bulan kering yaitu dengan rata-rata curah hujan kurang dari 100 mm. Yang pertama yaitu di tipe A sendiri, yaitu bulan-bulan basah secara berturut-turut lebih dari 9 bulan. Yang B yaitu bulan basah secara berturut-turut antara 7 sampai 9 bulan. Yang C yaitu bulan basah berturut-turut antara 5 sampai dengan 6 bulan. Yang D yaitu bulan basah secara berturut-turut yaitu 3 sampai 4 bulan, dan yang E yaitu bulan basah secara berturut-turut kurang dari 3 bulan. Jika kita kembalikan, nah maka tinggal teman-teman semua sesuaikan sendiri dengan kriteria yang ada di 4 kolom kesesuaian lahan yang ada ini tadi. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Oke, baik teman-teman semua, sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam Petani Indonesia.